Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Dina Mariana dengan NIM 412242312079, mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai laporan magang yang telah saya buat selama saya melaksanakan program magang di PT LEN Industri Persero dengan judul Pencapaian Target Pendapatan dan Kinerja Anggaran Proyek Strategis Reverse Engineering Rudal Nasional tahun 2024 pada PT LEN Industri Persero. Baik, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna ST SIP MM CHRI selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Lalu tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Pembimbing Magang dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Karis Dian Ashari selaku Pembimbing Lapangan Magang di PT LEN Industri Persero. Baik, langsung saja di sini kita akan memaparkan mengenai apa saja yang akan saya paparkan selama presentasi laporan magang ini. Yang pertama yaitu latar belakang, lalu profil perusahaan, lalu juga ada aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan, dan refleksi diri. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pencapaian target pendapatan dan kinerja anggaran merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan finansial suatu proyek. Anggaran proyek tidak hanya sebagai estimasi biaya, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol keuangan, mengelola ekspektasi, dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Pencapaian target pendapatan bergantung pada penyelesaian proyek sesuai jadwal, sementara kinerja anggaran yang buruk dapat menghambat pencapaian target tersebut. PT LEN Industri Persero sebagai BUMN di bidang teknologi industri strategis sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif untuk memastikan keberhasilan proyek. Dalam proyek-proyek besar seperti pengembangan sistem kelistrikan dan telekomunikasi, manajemen anggaran yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari pembengkakan biaya. Proyek strategis seperti Reverse Engineering Rudal Nasional menjadi contoh bagaimana PT LEN Industri mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan pendapatan dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan fluktuasi biaya material. Keberhasilan proyek ini ditentukan oleh perencanaan, fluktuasi biaya material, perencanaan anggaran yang akurat, efektivitas pelaksanaan, serta sistem monitoring keuangan yang transparan. Secara keseluruhan, pencapaian target pendapatan dan efisiensi anggaran tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan proyek, tetapi juga pada daya saing dan pertumbuhan PT LEN Industri dalam industri teknologi strategis. Lalu kita masuk ke profil PT LEN Industri. PT LEN Industri Persero adalah induk holding BUMN industri pertahanan di Indonesia, yaitu Holding of Defense ID, yang beranggotakan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahanap, dan PT PAL Indonesia, dengan LEN Industri sebagai pimpinannya. Perusahaan ini berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, dan bergerak di berbagai sektor strategis termasuk elektronika pertahanan, sistem transportasi, energi terbarukan, infrastruktur telekomunikasi, dan sistem navigasi. Didirikan pada tahun 1965 sebagai lembaga elektronika nasional, LEN di bawah LIPI. LEN Industri awalnya berfokus pada penelitian dan pengembangan di bidang elektronika. Namun pada tahun 1991 LEN bertransformasi menjadi badan usaha milik negara atau BUMN independen dan mulai menjalankan operasional bisnisnya secara lebih luas. Sejak saat itu, perusahaan terus berkembang dengan kontribusi dalam berbagai proyek strategis nasional. termasuk pembangunan sistem persinyalan, kereta api, teknologi pertahanan, radar surveillance, serta pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.
Sebagai pemimpin di industri pertahanan nasional, LAN Industri telah mengembangkan berbagai produk dan sistem canggih seperti Combat Management System CMS, Mandala, lalu Communication Technical Data Link atau CTDLS, lalu radio taktis, radar surveillance atau GCI, serta integrasi sistem pertahanan udara, Strastrik untuk mendukung pertahanan Indonesia. Dalam sektor transportasi, LAN juga memainkan peran penting dalam proyek infrastruktur nasional seperti LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, Skytrains Bandara Soekarno-Hatta, serta sistem telekomunikasi berbasis serat optik Palaparing, serta bagian dari Defense ID. LAN Industri berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, memperkuat penguasaan teknologi dalam negeri, serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan energi berkelanjutan. Dengan terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, LAN Industri bertujuan menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang mampu bersaing di pasar global. Lalu di sini kita masuk ke visi dan misi PT LAN Industri. Di sini visi PT LAN Industri sendiri yaitu menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang terpercaya. Sedangkan misinya, yang pertama, kami perusahaan solusi total berbasis teknologi, elektronika, dan informasi. Lalu kami memberikan solusi integrasi sistem yang inovatif dan berorientasi kepada harapan pelanggan dengan keunggulan sumber daya manusia tersertifikasi dan aliansi global. Lalu kami memberikan produk dan layanan yang terkini dan berkelanjutan dengan menjamin keselamatan dan purna jual yang responsif. Lalu yang terakhir, misi dari PT LAN Industri itu sendiri yaitu kami berkontribusi menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup. Karena di sini PT LAN Industri adalah badan usaha milik negara, nah budaya kerja yang harus diterapkan yaitu sesuai dengan budaya kerja yang ada di badan usaha milik negara seluruh Indonesia, yaitu ada budaya akhlak. Akhlak itu sendiri yaitu terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita definisikan satu-satu makna dari amanah. Yang pertama, amanah yaitu kami insan LAN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Lalu kompeten yaitu kami insan LAN terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu harmonis, kami insan LAN saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami insan LAN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami insan LAN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Lalu yang terakhir yaitu kolaboratif. Kami insan LAN membangun kerjasama yang sinergis. Lalu di sini kita masuk ke aktivitas selama magang yang saya lakukan, yaitu pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 atau setara dengan 20 SKS perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan di PT LAN Industri Persero. Sistem kerja dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Saya ditempatkan di unit kerja Project Management Office Support oleh pembimbing umum PT LAN Industri Persero yang tugasnya membantu tim analis proyek dalam membuat dan memantau perkembangan proyek yang sedang berjalan di tahun 2024. Nah, berikut aktivitas magang yang saya lakukan, yaitu pengumpulan dan validasi data proyek, lalu juga pengolahan dan transformasi data, lalu input data ke dalam dashboard, dan yang terakhir verifikasi dan evaluasi hasil input. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengumpulan dan validasi data proyek. Data yang saya kelola berasal dari tim project analis yang mencakup laporan keuangan proyek, progres teknis. Baik, sekarang kita masuk ke aktivitas magang, pengumpulan dan validasi data proyek. Data yang saya kelola berasal dari tim analis proyek yang mencakup laporan keuangan proyek, progres teknis, dan laporan operasional harian. Saya bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi dengan mencocokkan hasil cash in, memverifikasi arus kas, serta mengidentifikasi potensi kesalahan input sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua yaitu pengolahan dan transformasi data. Setelah proses validasi, saya melakukan transformasi data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh sistem dashboard. Hal ini melibatkan penggunaan perangkat lunak berbasis database.
dan spreadsheet untuk menyusun tabel pivot, laporan finansial, serta klasifikasi informasi berdasarkan jenis proyek, misal ICCS, VCS, MLM, dan lain sebagainya, dan kategori keuangan seperti pemasukan cash in, pengeluaran cash out, lalu juga ada cash flow, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke input data ke dashboard perusahaan. Data yang telah diproses kemudian dimasukkan ke dalam dashboard berbasis web. Melalui integrasi sistem otomatis, saya memastikan bahwa setiap informasi yang ditempatkan pada bidang yang sesuai, seperti tab proyek, grafik arus kas, dan laporan keuangan. Lalu yang keempat yaitu verifikasi dan evaluasi hasil input. Setelah proses input selesai, saya melakukan pengecekan kembali untuk memastikan data di dashboard konsisten dengan dokumen sumber. Jika ditemukan ketidaksesuaian, saya melakukan perbaikan atau menginformasikan kepada tim terkait sebelum laporan akhir digunakan dalam proses evaluasi proyek. Baik, lalu kita masuk ke pembahasan yaitu pencapaian target pendapatan dan kinerja anggaran proyek strategis. PT Line Industri menargetkan peningkatan pendapatan tahun 2024 dengan mengandalkan proyek strategis di sektor transportasi, pertahanan, dan energi. Faktor utama pencapaian target meliputi kesiapan teknologi, kerjasama strategis, dan dukungan pemerintah. Manajemen anggaran proyek berfokus pada efisiensi penggunaan dana melalui pengawasan real-time dan evaluasi berkala. Resiko seperti pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek diatasi dengan digitalisasi proses dan penguatan tata kelola proyek. Reverse engineering rudal nasional tahun 2024 yaitu profil proyek durasi yaitu 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu 4 bulan. Tujuan meningkatkan kemandirian pertahanan nasional melalui pengembangan rudal berbasis reverse engineering. Status keuangan Termin 2 sebesar 366 juta lebih telah cair pada 21 November 2024. Pendapatan bulan November 2024 mencapai 296 juta. Sekian, lebih dari 100% target. Lalu yang kedua, kinerja anggaran dan keuangan. Realisasi anggaran Oktober 2024 mencapai 82%, deviasi plus 2% dan target 80%. Proyek anggaran November 2024 mengalami defisit minus 18% menunjukkan perlunya efisiensi lebih lanjut. Tantangan utama dalam anggaran yaitu keterlambatan pembayaran vendor, lalu masalah administrasi dan perbankan yang mempengaruhi pencapaian target escrow. Lalu tantangan utama dalam proyek waktu pelaksanaan yang singkat dengan hanya 4 bulan, proyek membutuhkan efisiensi tinggi dalam pengadaan dan pengujian komponen. Prioritas diberikan pada uji fungsi sistem, termasuk mission komputer dan telemetri sistem. Keterlambatan pembayaran vendor-vendor utama belum menerima pembayaran tepat waktu menghambat produksi dan pengadaan komponen. Koordinasi dengan bagian keuangan dan vendor sedang dilakukan untuk percepatan pembayaran. Proses CAMA atau Customer Account Management Agreement tertunda. Persetujuan Bank BNI dan Mandiri terkait pengadaan testback dan telemetri unit masih dalam proses. Keterlambatan ini berdampak pada pengujian sistem dan kesiapan produksi rudal. Lalu strategi penyelesaian tantangan percepatan pengadaan barang yaitu prioritas diberikan pada proses dan mechanical part untuk telemetri unit RN01SS. Pemantauan intensif terhadap supplier untuk menghindari keterlambatan produksi, koordinasi dengan vendor dan bank, negosiasi dilakukan agar pembayaran vendor bisa dilakukan secara bertahap, mempercepat proses persetujuan escrow bank untuk mendukung keberlanjutan alat uji rudal. Lalu target dan proyeksi selanjutnya, target pendapatan Desember 2024 yaitu di 300 juta ke atas harus dipenuhi untuk memastikan kelancaran proyek, percepatan penyelesaian CAMA agar testback dan telemetri unit bisa segera digunakan dalam pengujian rudal, evaluasi berkala, dan mitigasi resiko untuk menjaga kelancaran proyek hingga akhir tahun. Lalu kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Line Industri menunjukkan performa yang baik dalam pencapaian target pendapatan dan pengelolaan anggaran proyek strategis. Keberhasilan ini didukung oleh inovasi teknologi, kolaborasi dengan mitra industri dan pemerintah, serta dukungan kebijakan yang menguntungkan. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, fluktuasi ekonomi global, serta risiko operasional yang berpotensi menghambat kelancaran proyek.
Lalu PTLN Industri diharapkan dapat menyelesaikan proyek-proyeknya secara optimal serta meningkatkan daya saing dalam industri pertahanan dan teknologi. Lalu di sini ada refleksi diri. Selama menjalani magang di PTLN Industri Persero selama kurang lebih 3 bulan lamanya, saya memperoleh berbagai pengalaman dan pembelajaran berharga yang tidak didapatkan di lingkungan perkuliahan. Magang ini memberikan wawasan nyata mengenai dunia kerja, khususnya dalam aspek manajemen proyek, pengelolaan data, komunikasi profesional, serta meningkatkan keterampilan teknis dan analitis. Saya berkontribusi dalam pengelolaan data perkembangan proyek melalui sistem dashboard PTLN Industri Persero, yaitu sistem dashboard dari Direktorat Operasional yang menuntut ketelitian, tanggung jawab, serta pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, pengalaman ini juga melatih kemampuan beradaptasi terhadap sistem teknologi baru, memperkuat keterampilan komunikasi dengan tim dan pimpinan perusahaan, serta mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam menghadapi tantangan operasional. Selama magang, saya juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya disiplin kerja, lalu juga profesionalisme, serta penggunaan tools manajemen proyek untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Semua berharga bagi saya untuk mengembangkan karir saya baik di bidang akuntansi maupun di bidang lainnya yang memang sesuai dengan yang telah saya kerjakan, yang berkaitan dengan manajemen proyek. Dengan demikian, program magang di PTLN Industri ini sendiri telah memberikan manfaat yang signifikan dalam membentuk kompetensi dan kesiapan saya untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Apalagi saya ditempatkan di PTLN Industri Persero ini di Holding of Defense ID, di mana pimpinan dari holding pertahanan BUMN di Indonesia, yang mana tentunya akan membuat saya menjadi lebih paham mengenai dunia pekerjaan terutama di bidang pertahanan ini sendiri. Dan juga saya ditempatkan di manajemen project management office, yaitu di mana di dalamnya tidak hanya mengenai proyek tetapi juga ada mengenai analisis data keuangan dan lain sebagainya yang tentu sangat berharga bagi saya, yang mana saya juga dari jurusan akuntansi. Di situ terdapat data-data keuangan. Lalu di sini ada lampiran-lampiran atau foto-foto mengenai sistem dashboard di PTLN Industri sendiri. Di sini ada beberapa yang saya blur karena memang itu rahasia dari pihak perusahaan itu sendiri yang tidak bisa saya share secara langsung. Di sini ada sistem dashboard, lalu juga ada laporan harian mengenai proyek-proyek yang sedang berjalan. Lalu di sini juga ada lampiran-lampiran kegiatan selama saya magang. Di sini ada kegiatan selama PTLN Industri itu sendiri berulang tahun, lalu juga ada meeting atau rapat, lalu juga ada kumpul-kumpul bersama karyawan dan lain sebagainya. Baik, itu saja ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.